Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Pratama Putra dari jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perikanan. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan tentang kombinasi antara sayur dan ikan dalam lahan yang sempit di Desa Konoha-Gakure. Sebelum itu, mengapa saya ingin mengambil judul kombinasi antara sayur dan ikan yang dipelihara dalam lahan yang sempit? Karena di kondisi geografis di Desa Konoha-Gakure ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan juga lahan yang sempit untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti pertanian dan juga perkebunan. Maka dari itu, untuk menghemat lahan yang ada, maka saya ingin memberikan penyuluhan tentang kombinasi antara sayur dan ikan yang dipelihara dalam wadah yang intensif. Sebelum itu, apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai prospek usaha ini? Dalam dunia perikanan, pemeliharaan antara ikan dan sayur dalam satu tempat itu disebut sebagai aquaponik. Bisa menggunakan bukit damber dan juga bisa menggunakan kolam terpal dan juga paralon yang diisi oleh sayuran. Sayur dan ikan yang akan saya berikan paparan ini adalah untuk jenis sayur-sayur yang dapat hidup dalam aliran air. Dan untuk ikan, saya lebih merekomendasikan ikan lele. Mengapa? Karena ikan lele memiliki dua pernafasan, yaitu insang dan labirin, sehingga pada tempat lele itu cenderung lebih tinggi daripada ikan yang hanya memiliki satu pernafasan. Wadah yang perlu disiapkan adalah kolam terpal ukuran berapa saja, 3x4 juga bisa, menyesuaikan dengan kondisi lahan yang bapak-bapak punya. Dan juga untuk sayuran bisa dibeli beberapa batang paralon sekitar, itu juga menyesuaikan dalam sebagaimana bentuk kolamnya. Untuk air juga diperlukan pengamatan terhadap kualitas airnya, seperti suhu yang tidak di bawah 25 derajat Celcius ataupun di atas 30 lebih. Untuk pH sendiri disarankan lebih ke pH netral, yaitu sekitar angka 7, 6,5 sampai 7,5. Untuk oksigen, karena ikan lele mempunyai dua pernapasan, maka ikan lele merupakan ikan yang tahan. Untuk oksigen, bisa saja kita berikan aerator untuk menyuplai disopot oksigen dari dalam kolam tersebut. Untuk selanjutnya, mengapa lebih baik kita menggunakan kombinasi antara dua produk berbeda ini, yaitu sayuran dan juga ikan. Karena apabila kegiatan penanaman sayuran dan juga pemeliharaan ikan itu dilakukan secara bersama-sama dalam satu tempat, maka sejatinya akan lebih menghemat kondisi lahan yang akan kita perlukan, dan juga itu juga bisa menjadi pemasok kebutuhan keseharian kita. Itu untuk ikan-ikan yang dipilih bisa ditebar untuk ukuran 7, 6 atau 5 sampai 7 cm sesuai dengan keinginan Bapak. Dan untuk sayur dapat dilakukan penyemaian terlebih dahulu apabila sudah muncul tunas seperti akar-akar, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam paralon. Permasalahan yang sering dihadapi jika kita mengaplikasikan teknologi ini adalah serangan hama yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari ikan dan juga sayuran. Hama sayuran seperti belalang atau juga
siput itu bisa sangat merusak kualitas dari sayuran yang akan kita tanam. Dan juga untuk hama-hama perikanan itu seperti burung, seperti berang-berang dan lain-lain, itu juga dapat mengganggu pertumbuhan dari ikan dan sayuran tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan pemantauan, bisa juga diberi pagar dan pengairan untuk mencegah binatang-binatang kecil itu untuk masuk dan mengganggu usaha aquaponik kita. Nah, untuk ikan lele, masa pertumbuhan yang bisa kita sampai panen adalah sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu untuk ukuran 50 gram satu lele. Dan juga untuk sayuran dapat dipanen setiap bulannya atau 2 minggu lebih sampai mencapai ukuran panen. Dan juga untuk pemasaran, pemasaran bisa juga langsung dijual untuk lele dan sayuran dalam kondisi segar. Bisa juga dilakukan yang namanya pengolahan terlebih dahulu, seperti kita siang dulu dibersihkan ikannya dan diberi bumbu baru dipasarkan. Itu semua tergantung dari bagaimana Bapak ingin menjualnya. Dari uraian tersebut, itulah mengapa saya lebih menyarankan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan dan juga sayuran secara bersamaan, karena dapat menjadi sebuah prospek usaha Bapak tersendiri untuk kedepannya dijual ke masyarakat yang lain, atau juga bisa menjadi sebuah peluang usaha untuk masyarakat lainnya. Apabila mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka bisa mengurus pekerjaan Bapak. Baik, dari itu saja dari saya, pemaparan penjelasan saya. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan pertanyaan Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asir. Saya dari masyarakat Buraya. Nah, betul sekali kata Bapak tadi sebutkan bahwa aquaponik ini memiliki prospek yang bagus sekali untuk dikembangkan di daerah perkotaan. Benar sekali itu Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan ini, saya kan untuk saat ini kan ada menggunakan sistem aquaponik. Ya. Nah, selama saya pelihara itu banyak sekali kendala yang saya hadapi. Pertama dari sayurnya yang memang tidak mau besar-besar. Nah, menurut Bapak apa sih yang harus saya lakukan untuk sayur itu tetap besar sehingga panen saya lebih cepat? Itu saja Pak. Terima kasih. Untuk itu, mengapa sayur-sayur yang kita tanam itu tidak besar? Itu karena ada pengaruh dari suhu cahaya matahari bisa jadi, dan juga kualitas air. Pengaruh dari suhu itu bisa sangat vital bagi kehidupan sayuran, karena pasalnya dalam sains hormon auksin itu sangat bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran. Jadi apabila penyebaran hormon auksin yang ada di dalam sinar matahari tidak menyebar secara merata di tambak atau di aquaponik yang Bapak pelihara, maka hasilnya juga bisa membuat sayuran Bapak lambat tumbuh. Solusinya, buatlah tempat yang sering ataupun agak teduh tapi tidak terlalu teduh untuk melakukan kegiatan aquaponik, sehingga penyebaran oksin pada tumbuhan itu akan merata dan juga pertumbuhannya akan semakin maksimal. Apakah jawaban saya masih bisa Bapak pertanyakan atau sudah cukup? Nah, saya rasa sudah cukup Pak. Sangat membantu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, yang lain jika ada yang bertanya silakan. Saya Silakan. bertanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferry dari daerah Jambon.
Saya di sini ingin menanyakan tentang aquaponik, Kak. Aquaponik. Karena saya orangnya masih bisa dibilang awam, jadi saya masih kayak yang saya bayang-bayangin aquaponik ini kayak apa gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih jelas lagi. Sebenarnya penjelasan Bapak udah lebih sangat-sangat bagus gitu, sangat membantu. Tapi saya pengen lebih tahu lagi tentang aquaponik itu apa sih gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk saudara. Tadi memang saya tidak terlalu menjelaskan apa itu aquaponik. Nah, aquaponik adalah suatu kombinasi antara pemeliharaan sayur dan juga pemeliharaan ikan dalam satu media. Di sini sayurnya menggunakan sistem air yang mengalir. Jadi dari air pemeliharaan lele yang tadi yang kita pelihara itu akan dialiri dengan aerator ke paralon yang satu dengan paralon yang lain, dan juga yang nantinya paralon itu akan mengalir lagi ke tempat wadah lele lagi, ataupun langsung dibuang juga bisa, tapi itu saya sangat tidak rekomendasikan karena akan membazir atau tidak menghemat air. Coba. Terima kasih, Pak. Oke. Dari yang tadi, apakah ada masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Masih penasaran. Nah, selain ikan dan sayur, apakah ada jenis komoditas perikanan yang lain yang dapat dikombinasikan dengan aquaponik? Seperti kayak udang atau udang sama buah-buahan seperti itu, Pak. Apakah ada yang lain? Oh, itu Terima kasih, Pak. itu semua tergantung dari Bapak lagi kan. Untuk udang dan juga buah-buahan itu sebenarnya bisa untuk kita aplikasikan dari komoditas tersebut ke dalam teknik aquaponik. Hanya saja kita harus mengetahui kualitas air ataupun bagaimana pH ataupun salinitas yang diperlukan untuk tumbuhan tersebut. Seperti yang kita ketahui, udang memiliki salinitas yang agak tinggi, sekitar 15 sampai 70-an. Dan apakah dengan salinitas tersebut dapat mempengaruhi dengan pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan tadi ataupun buah-buahan tadi? Nah, itu yang perlu Bapak pikirkan. Apakah itu berpengaruh atau tidak untuk pertumbuhannya. Dan juga untuk udang, seperti yang kita ketahui, udang itu merupakan hewan yang nokturnal dan juga pemakan pakan tenggelam, maksud saya. Nah, takutnya nanti apabila air yang tersedot itu akan mempengaruhi jalan masuknya air di dalam paralon-paralon yang akan dilewati oleh air tersebut, dan sehingga apabila tersumbat maka airnya tidak akan mengalir dan bisa saja tumbuhan-tumbuhan ataupun buah-buahan yang Bapak tanam itu menjadi mati karena kekurangan air. Saja dari saya, apakah masih ada yang mengganjal, Pak, dari sisi pandangan Bapak? Ya, saya rasa cukup jelas. Oke, baiklah, sekali lagi saya buka pertanyaan, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sudah nggak ada, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.